Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Risiko rudal jarak jauh Ukraina. Babak baru perang Ukraina akan segera tergelar. Amerika Serikat memberi petunjuk akan mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh oleh pasukan Ukraina. Kabar baru perubahan kebijakan Washington yang semula membatasi penggunaan rudal jarak jauh itu muncul di pemberitaan media Axios pada Rabu 11 September 2024. Rudal Army Tactical Missile System telah dikirim ke Ukraina dan terbukti beberapa kali digunakan pasukan Kiev meski terbatas di wilayah Donbas atau hanya sampai di perbatasan Ukraina-Rusia. Pencabutan total pembatasan ini berimplikasi Kiev bisa menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Konsekuensi lainnya, Amerika akhirnya benar-benar terlibat perang melawan Rusia. Meski tetap menggunakan proksi Ukraina, izin penggunaan rudal jarak jauh itu menjadi bukti kuat perang besar melawan Rusia memang diinginkan Amerika serta NATO. Pembatasan awalnya ditetapkan guna memungkinkan Amerika Serikat dan sekutunya berdalih tidak terlibat langsung dalam konflik dengan Rusia. Pasukan Kiev dipaksa untuk menggunakan rudal jarak jauh itu terbatas hanya di wilayah-wilayah Ukraina yang kini dikontrol oleh pasukan Rusia. Pemerintahan Volodymyr Zelensky berulang kali menuntut agar pembatasan tersebut dicabut sejak Mei 2024. Apa yang akan terjadi? Benarkah perang Ukraina adalah awal dari malapetaka global yang akan menyeret Eropa dan dunia ke dalam perang akbar ketiga kalinya di planet ini? Penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina sekali lagi adalah cermin dari babak menyedihkan negara itu dan para pemimpinnya yang memilih jadi boneka dan kepanjangan tangan Barat. Meningkatkan eskalasi tempur dengan menyerang target-target jauh di dalam wilayah Rusia, termasuk menjangkau ibu kota Moskow, adalah tantangan maut. Moskow pasti sudah siap dengan skenario perang total manakala rudal-rudal jarak jauh kiriman Amerika dan Inggris menghancurkan target-target di pedalaman Rusia. Kehancuran yang akan dialami Ukraina akibat tindakan gegabah itu akan berlipat ganda dari apa yang terjadi sekarang ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken diperkirakan bakal mengumumkan perubahan kebijakan tersebut saat mengunjungi Kiev bersama mitranya Menteri Pertahanan Inggris David Lammy. Anggota Kongres Amerika Serikat Michael McCaul mengatakan telah berbicara dengan Menlu Antony Blinken dan mendapatkan konfirmasi tentang isu ini dari pejabat ini. Michael McCaul adalah seorang Republikan Texas atau tokoh Partai Republik yang mengepalai Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matt Miller mengkonfirmasi Blinken memang ke Kiev tetapi tidak akan mengumumkan perubahan kebijakan apapun. Media lain Bloomberg mengutip pernyataan Blinken memberi isyarat bahwa Washington mulai berubah pikiran ketika muncul klaim Iran memasok rudal balistik kepada Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara spesifik membicarakan isu rudal jarak jauh itu dalam pertemuan mereka di Washington. Blinken mengklaim Iran telah mengirimkan sejumlah rudal Fateh 360 ke Moskow, namun ia tidak menyebutkan jumlahnya. Sejumlah media mainstream Barat menyebut rudal balistik yang direkam Iran mencapai 200 unit dan pengiriman menggunakan kapal laut lewat Laut Kaspia. Iran sudah membantah tuduhan Barat, bersikeras Teheran tidak mendukung salah satu pihak dalam konflik Rusia-Ukraina. Komandan militer Iran Faslollah Nosari mengatakan tuduhan itu adalah perang psikologis yang dilancarkan kekuatan Barat serta musuh-musuh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Kanani mengatakan mereka yang menuduh Iran adalah para eksportir senjata terbesar ke satu pihak dalam perang di Ukraina. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebensia menyatakan Barat kini memang terlibat konflik Ukraina sampai ke ujung telinga mereka. Hingga 27 Agustus 2024, Pentagon menyatakan kebijakan mereka tentang penggunaan senjata jarak jauh di Ukraina tidak berubah. Ini terjadi sebelum Menteri Pertahanan Ukraina Rustam Umerov dan Kepala Staf Vladimir Zelensky Andriy Yermak mengunjungi Washington.
Kehadiran mereka di Pentagon konon untuk menjelaskan daftar target Rusia yang ingin dihancurkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh kiriman Amerika Serikat. Ukraina telah berulang kali meluncurkan pesawat nirawak hingga ke Moskow dan salah satunya jatuh di atap Kremlin pada Mei 2023. Pekan ini sebuah pesawat nirawak Ukraina menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Moskow, menewaskan 1 warga sipil dan melukai 3 orang. Bagi Presiden Rusia, Vladimir Putin, kini semakin jelas tindakan-tindakan agresif Amerika Serikat dan sekutunya mengancam arsitektur keamanan global dan keseimbangan kekuatan dunia. Washington dan Barat berusaha mempertahankan dominasi atau hegemoninya di dunia dengan cara apapun. Pernyataan Putin muncul saat ia menghadiri acara peluncuran latihan maritim terbesar yang pernah digelar Rusia sepanjang sejarahnya. Bagi Putin, Moskow sekarang harus siap menghadapi perkembangan apapun di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Rusia mesti memberikan perhatian khusus untuk terus-menerus memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabatnya. Rusia pun menggelar latihan militer maritim bertajuk Osin 2024 dan dijadwalkan berlangsung hingga 16 September melibatkan kontingen militer dari Tiongkok. Menurut Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Alexander Moisev, 4 kapal dan 15 pesawat tempur dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok ikut serta dalam latihan itu. Upaya Rusia menghadapi agresivitas Amerika dan NATO dilakukan di berbagai kawasan dari Asia, Afrika hingga Amerika Selatan. Kapal-kapal perang Rusia menjalankan misi penjelajahan global ke Kuba, Venezuela, dan berbagai negara di benua Amerika. Di Afrika, Rusia mulai menguatkan pengaruhnya di Niger, Mali, Burkina Faso, dan berbagai negara yang berusaha melepaskan diri dari pengaruh hegemonik Barat. Prancis telah merasakan efek dari perluasan pengaruh Moskow itu di Niger saat pemimpin negara itu mendepak keluar militer yang dikirim oleh Paris. Begitu pula di Mali dan Burkina Faso. Prancis mengakhiri misi militernya karena sudah tidak dikehendaki pemerintah setempat yang berkuasa. Gerak maju Rusia itu dijalankan Putin karena Amerika Serikat memiliki begitu banyak pangkalan militer di semua benua dan berusaha meningkatkan kontrol globalnya. Putin menegaskan Amerika Serikat tengah melakukan segalanya untuk mempertahankan dominasi militer dan politik globalnya, berapapun biaya dengan menempatkan Ukraina dan berupaya menimbulkan kekalahan strategis bagi Rusia. Washington telah mengirim lebih banyak pasukan ke Eropa, ke Arktik, dan Pasifik dengan dalih dugaan ancaman Rusia dan menangkal perluasan pengaruh Tiongkok. Di Pasifik, Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia telah menaikkan fakta militer AUKUS dan akan diperluas ke Selandia Baru, Jepang, Korea, dan kemungkinan Filipina. Indonesia juga dipandang strategis dan Pentagon serta Australia baru saja menggelar latihan militer Garuda Shield di Jawa Timur. Aneka peralatan tempur canggih Pentagon diturunkan dan tentara Amerika bersama TNI menggelar berbagai simulasi pertahanan maupun penyerangan aktif. Amerika dan sekutunya juga tanpa malu lagi mengabarkan rencana mereka menyebarkan rudal jarak menengah dan jarak pendek di wilayah Pasifik Barat. Washington secara terbuka berusaha memprovokasi perlombaan senjata baru tanpa memperhatikan keamanan sekutu-sekutu mereka di Eropa dan Asia. Aktivitas Amerika itu akan menjungkirkan arsitektur keamanan yang ada di Asia Pasifik dengan efek yang mengganggu pada keseimbangan kekuatan di wilayah ini. Kebijakan ini berisiko memicu krisis berbahaya di Eropa serta di kawasan Asia Pasifik karena kerentanan pecahnya konflik baru yang bisa menghancurkan segalanya. Tetapi menurut Vladimir Putin, Rusia siap menghadapi setiap perkembangan potensial dalam situasi yang diciptakan kekuatan hegemoni ini, termasuk mempertimbangkan perubahan doktrin nuklir mereka sebagai antisipasi jika konflik Ukraina secara ekstrim mengubah geopolitik dan kontestasi peperangan. Tribuners, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden telah menempatkan Rusia dan China sebagai ancaman keamanan terbesar negara mereka. Kebijakan ini secara garis besar akan dipertahankan Kamala Harris, kandidat Presiden Amerika Serikat yang akan bertarung melawan Donald Trump di pemilihan Presiden November mendatang. Trump memiliki perspektif agak berbeda dalam hal kebijakan luar negeri serta militerisme ala Pentagon. Namun demikian, Donald Trump tetaplah seorang Amerika yang tidak ingin dominasi atau hegemoni mereka sebagai adidaya di dunia disaingi oleh siapapun. Kedua tokoh ini, Kamala Harris dan Donald Trump, bagaimanapun tetap akan memperlihatkan keinginan Washington dan sikapnya yang tidak siap menerima tatanan dunia multipolar, adil, dan setara.